Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, kurikulum dan pembelajaran. A. Komponen kurikulum. Otonomi yang diibaratkan seperti otonomi tubuh terdiri dari komponen-komponen yang berkesesuaian dan berkaitan. Komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Komponen sesuai dengan tujuan, proses pembelajaran sesuai dengan isi dan tujuan, serta evaluasi serta dengan proses. Isi dan tujuan kurikulum, artinya kurikulum sebagai dokumen perencanaan berisi isi materi, strategi, dan evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang tujuan serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, perlu memahami keempat komponen kurikulum dengan baik agar dapat mengembangkan kurikulum dengan baik. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan komponen penting dalam pengembangan kurikulum karena sebagai arah semua pengajaran dan pengungkapan komponen-komponen kurikulum lainnya. Sehingga dalam merumuskan tujuan kurikulum berdasarkan dua hal, yaitu pengembangan masyarakat dan filsafat sebuah negara. Tujuan kurikulum yang memiliki kesesuaian dengan filsafat negara yaitu pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang berlaku di suatu negara. Tujuan kurikulum nasional disusun sesuai dengan filsafat negara Indonesia. Tujuan dibagi menjadi beberapa kategori seperti tujuan khusus dan umum. Tujuan yang berhubung langsung dalam proses pendidikan meliputi tujuan dominan kognitif, dominan afektif, dan dominan psikomotorik. Tujuan pendidikan berdasarkan tujuan tertinggi sampai tujuan terendah terbagi sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan nasional. B. Tujuan institusional. C. Tujuan kurikuler. D. Tujuan instruksional. 2. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah komponen kurikulum yang memiliki peranan penting dalam pendidikan. Mutu proses pembelajaran ditentukan oleh kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pendidik dalam menerapkan teori-teori psikologi, metode mengajar, dan penggunaan alat pengajaran. Proses pembelajaran dalam pembahasan seiring terbagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara yang dimiliki oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Strategi yang digunakan dalam mengajar antara lain reception atau expression learning atau discovery learning, hafalan atau pembelajaran bermakna, dan pembelajaran berkelompok atau pembelajaran individu. Media pembelajaran adalah segala macam bentuk rangsangan dan alat yang disediakan pendidik untuk mendorong peserta didik belajar. Fungsinya sebagai alat untuk memudahkan dalam menyampaikan isi atau materi kurikulum agar dapat dijangkau oleh peserta didik. Kemampuan pendidik memilih media yang tetap dapat menentukan proses pembelajaran. Media pembelajaran terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu interaktif, isani, realita, pistorial, simbol, tertulis, dan rekaman suara. 3. Penilaian atau evaluasi. Evaluasi penilaian untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan penilaian proses pembelajaran secara total. Evaluasi ini terbagi menjadi evaluasi hasil belajar, yaitu menentukan keberhasilan penguasaan peserta didik atau tujuan-tujuan khusus yang ditentukan, dan evaluasi dilaksanakan
pelaksanaan pelajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan, strategi dan media pembelajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. B. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator tercapainya kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan silabus menurut Yuliewati adalah seperangkat perencanaan serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara simetris, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta mengatur pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. C. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. D. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk tercapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dijabarkan dalam silabus Ponandar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.